Ilmu tafsir ya, atau menafsirkan Al-Quran itu adalah parakat ilmu makosid. Ilmu makosid itu artinya adalah ilmu yang kita pelajari setelah mempelajari ilmu alat. Jadi kan kalian ketahui ilmu alat itu ada banyak ya. Nahu, dari sisi kata bahasa itu ada ilmu nahu, ilmu saraf, balaghah, dan berkaitan dengan kata bahasa. Kemudian ada juga ilmu semantik misalnya yang berkaitan dengan cara menjaga pikiran kita agar tidak salah di dalam berpikir. Dan juga ada ilmu yang paling penting, ilmu usul fikih ya. Cara kita mengetahui metode-metode para ulama di dalam mengistimbat hukum, di dalam memproduksi hukum-hukum fikih yang kita pelajari. Nah, begitupun dengan ilmu tafsir ini ada usulnya, ada metode-metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami Al-Quran. Itu dinamakan ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir itu ya, atau ilmu yang usul tafsir itu sebenarnya merupakan kumpulan-kumpulan intisari dari ilmu-ilmu alat yang lain, tetapi dikumpulkan pada hal-hal yang khusus membahas Al-Quran. Jadi nanti ilmu usul tafsir itu ada yang diambil dari ilmu balaghah, ada yang diambil dari ilmu fikih dan ilmu nahwu dan sebagainya. Itu adalah ilmu usul tafsir. Sedangkan yang kita baca ini adalah namanya tafsir Al-Quran. Nah, berarti ini adalah hasil dari pemikiran para ulama yang mereka gunakan melalui ilmu usul tersebut, ilmu usul tafsir itu. Nah, jadi kalau berarti ketika kita membaca tafsir, kita membaca sebuah tafsir, itu kita membaca sebuah hasil, ya, hasil pemikiran para ulama. Dari mana mereka menghasilkan pemikiran-pemikiran tersebut? Dengan bantuan ilmu alat-alat tersebut. Salah satunya adalah ilmu usul tafsir dan ilmu usul fikih. Ya. Nah, berarti kalau kita tidak mungkin bisa menafsirkan Al-Quran secara sendiri gitu. Yang kita bisa untuk sekarang ini adalah membaca atau menikmati ya, dibaca untuk memahami hasil-hasil pemikiran para ulama dari ilmu-ilmu alat dan mata itu. Nah, di sini kemudian nanti di awal-awal di awal surat Al-Imran ini akan dijelaskan ya, ada perbedaan di antara para ulama. Apakah sebenarnya menakwil ayat-ayat Al-Quran itu boleh atau tidak, atau terlebih khusus nanti pada ayat-ayat yang dinamakan sifat khobariyah atau ayat-ayat mutasyabihat. Ya, apa yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat? Yaitu ketika sebuah ayat ya menjelaskan sifat-sifat Allah, tetapi di dalam ayat tersebut kalau kita pahami secara liter namanya, secara zahir, kita artikan itu lafaz-lafaz di dalam ayat tersebut sesuai dengan makna lahiriahnya, ya. Kalian misalnya membuka kamus, maka kalian akan menemukan makna pertama dari lafaz tersebut. Nah, itu tidak bisa kita artikan dengan itu. Kenapa? Karena ayat tersebut menyebut sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia atau organ tubuh manusia, ya, atau perbuatan manusia. Misalnya seperti kalimat yabun, ya,
kalimat di sini maksud saya kata gitu. Kalau dalam bahasa Arab kalimat artinya kata. Misalnya ada di dalam ayat apa yang saya lupa, mengatakan Allah menciptakan manusia itu dengan tangannya gitu. Dengan tangannya. Nah ini tidak bisa kita artikan dengan tangan seperti tangan manusia gitu. Nah oleh karena itu nanti para ulama ada yang memaknainya dengan bahwasanya tangan yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah berarti al-qudrat atau kekuasaan. Ya. Tetapi di sini di dalam ayat Al-Imran ini akan terjadi secara dari pemahaman para ulama tersebut dengan metode mereka yang berbeda akan terjadi perbedaan pemahaman. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ya. Alif Lam Mim. Nah, Alif Lam Mim. Pertama ada yang ingin saya sampaikan ya. Di sini kan saya memang di pondok Darul Quran ya, atau Darul Quran lagi. Ya, jadi memang menghafal Al-Quran dan hadis itu sangat penting ya. Tapi tidak kalah penting juga untuk memahaminya. Nah, sayangnya untuk memahami hal-hal tersebut memang kita perlu ilmu alat. Nah, dan ketika seperti yang dikatakan tadi, ketika kita membaca tafsiran buah pikiran mereka, hasil kerja keras mereka. Nah, di sini ada firman Allah, artinya surat Al-Imran ini diawali dengan alif lam mim ya. Ada yang tahu itu arti apa disebut ini? Alif lam mim ini ada yang tahu disebut apa? Huruf apa? Ada yang tahu? Ini disebut dengan huruf muqatta'ah namanya. Disebut dengan huruf muqatta'ah. Kenapa disebut dengan huruf muqatta'ah? Karena kita membacanya itu kita menyebut nama hurufnya. Jadi bukan dibaca alam ya, alam aja. Kalau kita tidak potong-potong hurufnya itu, maka kalau orang yang tidak tahu itu akan membacanya dengan alamma atau alam ya. Tapi tidak. Tetapi disebut hurufnya. Ketika kita membacanya itu, kita sebut hurufnya. Alif, gitu kan? Lam, mim. Nah, makanya disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini menurut kebanyakan ulama ya termasuk di dalam ayat yang mutasyabihat. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran itu ada dua. Nah ini di dalam ulumul Quran dan usul tafsir itu dibahas. Ada yang dinamakan ayat-ayat muhkamat dan ada yang dinamakan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ya, nanti ada di dalam ayat surah Al-Imran ini. Minha ayat muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Apa itu ayat-ayat muhkamat? Yaitu ayat-ayat yang dapat dimaknai secara zahirnya. Atau maknanya itu bisa kita ketahui tanpa membutuhkan pikiran yang dalam gitu. Sedangkan ayat mutasyabihat ini adalah ayat-ayat yang sulit dipahami. Kalau kita maknai secara lahiriah, maka kita akan terjerumus di dalam pemahaman yang salah. Nah, itu ayat-ayat mutasyabihat. Nah, sebagian ulama mengatakan alif lam mim ini adalah ayat-ayat mutasyabihat. Artinya apa? Kita tidak mengetahui maknanya. Ya. Jadi para ulama mengatakan alif lam mim ini begitu juga dengan ayat-ayat yang lain yang menggunakan yang terbentuk dari huruf Quran ini. Alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ya ain sad seperti itu surat Maryam ya. Dan semua ayat-ayat yang memiliki ayat seperti ini atau yang didahului dengan huruf muqatta'ah. Ya, para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan ini adalah ayat mutasyabihat atau ayat yang kita tidak mengetahui maknanya. Ya. Tetapi meskipun maknanya tidak diketahui,
bukan berarti ayat-ayat yang menggunakan huruf-huruf atau ayat-ayat yang terbentuk dari huruf muqatta'ah ini tidak memiliki tujuan sama sekali. Ya, ingat, saya ulangi lagi. Para ulama mengatakan tidak diketahui maknanya, tapi tujuannya ada. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengingatkan orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab jahiliyah yang ada pada zaman Nabi, ya, untuk mengingatkan mereka bahwasanya Al-Quran ini, ya, Al-Quran ini terbentuk dari huruf-huruf muqatta'ah ini atau huruf hijaiyah ini. Nah, mengapa begitu? Pertama, jadi begini. Orang-orang Arab itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan puisi-puisi, ya, atau lagu-lagu, syair-syair yang dapat menandingi kehebatan atau ketinggian keindahan bahasa Al-Quran, gitu ya. Jadi mereka